melaksanakan ritual agama karena cinta kepada Allah? Silahkan jawab sendiri-sendiri. Kalau belum terjawab yang itu, tanya lagi. Apakah saya melakukan ini karena saya butuh? Belum terjawab juga? Berarti kita masih ada di dua level yang paling bawah ini. Padahal la ikraha fiddin. Kalau tidak ada paksaan, berarti melakukan sesuatunya senang, menyenangkan. Dan kenapa selama ini kita melakukan itu tidak menyenangkan? Karena kita lambat belajar rahasianya. Padahal di wudhu itu ada rahasianya. Di sholat itu ada rahasianya. Tempo hari yang ikut pelatihan sholat khusus, saya ajarkan wudhu aja. Udah nangis berwudhu. Baru saya ajarkan, coba. Ketika kamu sedang membasuh tangan itu, bicaralah kamu dengan tanganmu. Terima kasih tangan. Sudah 60 tahun kamu menemani aku. Dengan kehadiranmu, aku bisa makan, bisa masak, bisa berdandan. Bahkan ketika kancingku copot pun kau membantunya. Betapa peran jari-jari ini luar biasa. Pernah gak berbicara kepada jari-jari kita yang dibasuh ketika wudhu? Pernahkah berbicara itu? Hampir tidak pernah. Cuci. Wudhu, sudah. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tidak ada kesadaran yang dibangun. Para Nabi Muhammad mengajarkan itu. Ketika Nabi Muhammad mengambil air untuk hidungnya, beliau mengajarkan. Ini fikih. Apa yang diajarkan beliau? Masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jauhkanlah bau neraka dari hidungku. Ketika beliau membasuh wajah, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Putihkan wajahku dengan cahayamu. Yang dimasukkan ke sini adalah air, tapi beliau meminta kepada Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Maka di Quran dikatakan, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Umatnya Nabi Muhammad itu penuh cinta kasih pada siapapun tanpa membeda-bedakan. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Wajahnya menyenangkan. Wajahnya penuh persahabatan. Tidak curiga. Penuh kebijaksanaan. Coba. Orang lain pinjam uang sama kita. Kemudian dia tidak bisa bayar. Dia datang pada kita. Sebelum dia bicara, langsung kita bicara. Sudah, jangan dipikirkan. Sudah. Uang saya masih banyak. Berkecukupan. Saya doakan kamu. Semoga nanti ada rezekinya. Bahkan ketika dia tidak bisa bayar, sudah, jangan dipikirkan. Sudah, saya ikhlaskan. Nggak usah dipikirkan lagi. Kata-kata itu yang disebut dengan tarohum rukaan sujadan yabtaguna fadla minallahi. Bekas ruku dan sujud nampak di wajahnya. Bukan secara fisik. Maaf, bukan ini jadi hitam. Bukan. Karena kalau ruku yang benar, sujud yang benar seperti yang diajarkan Nabi, harusnya ini tidak sampai berbekas. Harusnya. Coba kita nanti suatu saat kaji hadis-hadis tentang fikih. Bagaimana melakukan itu? Karena kita semua nggak peduli. Dan kita merasa kalau sudah begitu melakukan semuanya selesai. Yuk sekarang. Di mana motivasi kita melakukan semuanya? Kalau kita masih di level 1 dan 2 berarti bertentangan dengan la ikraha fiddin. Harusnya tidak ada paksaan dong dalam agama. Dan kenapa agama tidak menarik? Contoh sederhana. Ibu bapak, kalau ibu bapak saya paksa memakan makanan yang tidak biasa ibu bapak makan. Saya paksa. Muntah nggak kira-kira? Muntah nggak? Muntah. Saya pernah membawa teman saya ke restoran Jepang. Begitu lihat sashimi itu yang mentah, lari dia. Karena otaknya itu yang namanya ikan harus matang. Kalau saya paksa dia makan sashimi itu muntah, lihat saja dia sudah nggak tega. Nanya sama saya, Bapak katanya makan itu? Iya. Cuman ini kesini aja pakai kecap. Udah ada wasabinya, antibakterinya. Nanti, wah,
Saya bisa muntah apa? Ya udah, kamu cari warteg aja. Sekarang ini kita memaksakan sesuatu dilakukan oleh anak-anak kita tanpa dikasih knowledge. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kamu harus sholat, kamu harus ini, harus ini. Kita sendiri tidak punya knowledge-nya. Maaf, saya pernah didatangi banyak orang tua yang datang pada saya mengeluhkan anaknya tidak sholat. Ayah, anak saya sudah mahasiswa, tapi sampai sekarang belum sholat. Ibu, alhamdulillah saya sholat. Gimana sholatnya ibu? Sudah merasakan nikmatnya sholat? Mulai. Siapa yang kau ingat ketika sholat? Mulai. Saya bilang, kamu aja sholat cuman karena udah tua. Dulu juga kamu seusia anakku gak sholat juga kan? Kok ayah tahu? Tahu dari wajahnya. Diam akhirnya. Terus gimana caranya? Perbaiki dirimu. Perbaiki sholatmu. Sampai mewujud sholatmu menjadi akhlakmu. Dan setelah mewujud menjadi akhlakmu. Perhatikan. Anak-anak cucumu akan mengikuti sholatmu nanti. Kenapa? Ibu saya nggak pernah marah di rumah. Karena sholatnya rajin. Coba, sholat rajin, marahnya rajin. Siapa yang mau sholat? Ikutin kalian. Ini saya bicara fakta. Oke. Sampai sini ngerti? Kita mau di tingkatan mana? Melakukan sesuatu. Mau di tingkatan cinta? Yuk. Kalau di tingkatan cinta, kelembutan, kasih sayang, buang semua. Kata-kata kasar, suruhan, paksaan. Makanya di Quran dikatakan, yu'til hikmata mayyasha, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir, wa may yazakkaru ila ulil albab. Orang yang tingkatannya sudah ulil albab tadi, apapun perintah dia, sudah bukan kata-kata. Tapi bil hikmah. Semua dengan keteladanan. Makanya kalau kamu ingin merubah situasi, rubah dirimu. Kalau kamu merubah dirimu, situasi akan berubah. Ingin merubah pasangan hidupmu, rubah dirimu. Jangan merubah dia. Rubah dirimu. Introspeksi ke dalam. Saya percaya, kalau kamu berubah, pasangan hidupmu juga akan berubah. Jangan terus keluar, menyerang orang lain. Memaksa orang lain harus seperti yang kita mau. Jangan, stop itu. Berubah dirimu. Pasanganmu akan berubah. Berubah dirimu. Anak cucumu akan berubah. Coba bayangkan. Habis sholat marah-marah. Habis sholat marah-marah. Nyubit lagi. Gimana anak mau sholat? Masih pakai mukena lagi nyubitnya. Coba. Maaf ya. Nah. Ini pemahaman la ikraha fid din yang selama ini tidak kita bedah. Sehingga banyak yang... Baik, sekarang saya bicara data dulu. Ini data saya ambil dari Pew Research Center. Tahun 2015, ada 317 juta umat muslim. Ya, setara dengan 93% penduduk yang tinggal di Jazirah Arab. Tahun 2015 itu di Jazirah Arab ada 317 juta muslim. Jelas agamanya Islam. Setara dengan 93% penduduk Arab. Jadi di Jazirah Arab itu yang muslim 93%. Berarti yang non muslim 7%. Mohon izin, saya menggunakan bahasa muslim non muslim. Ini untuk komunikasi saja. Bukan untuk diskriminasi. Karena bagi saya muslim dan non muslim bukan